Tidak boleh bagi siapapun yang melakukan zikir dengan jumlah bilangan atau dengan cara tertentu yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Misalnya dengan jumlah bilangan 7 kali, 10 kali, 17 kali, 40, 100, 200, 500, 1000, 2000 atau yang lainnya. Nggak boleh. Karena nggak ada contoh. Dari mana? Dia mengatakan hitungan baca subhanallah 1100 satu kali umpamanya, dengan duduknya bersila atau duduknya kakinya ditegakkan, atau gimana? Dari mana keterangannya? Atau dengan goyang-goyang kepala, baca Allah dengan goyang kepala, dari mana keterangannya? Maka saya sebutkan di sini. Atau dilakukan dengan cara tertentu seperti berjamaah sambil menangis, sengaja supaya menangis, atau meratap histeris, atau dengan duduk tertentu sambil bergoyang-goyang, atau dengan menggoyangkan kepala dan yang lainnya, atau diiringi dengan lagu musik. Ini semuanya adalah perbuatan bid'ah yang enggak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bid'ah ini. Makanya dia meskipun banyak berzikir sampai menangis, enggak membuat dia tambah imannya kepada Allah, tambah dekat kepada Allah. Tidak. Karena apa? Yang dilakukan tidak sesuai dengan apa? Enggak sesuai dengan sunnah. Bahkan kalau antum lihat, ini termasuk talbis iblis. Talbis iblis. Al-Imam Ibnu Jauzi punya kitab namanya Talbis Iblis. Artinya pengkaburan iblis, penyesatan iblis. Jadi orang dibuat sepertinya ibadah, pada hakikatnya sudah jauh dari Islam. Jauh. Makanya kata Imam Ibnu Jauzi di Muqaddimah, saya sebutkan gini. Antum lihat di halaman 11. Halaman 11, halaman 12 di Muqaddimah. Kata Imam Ibnu Jauzi yang wafat tahun 597 Hijriah. Dia berkata, iblis menyesatkan kebanyakan orang awam dengan kehadiran mereka di majelis-majelis zikir. Dan di tempat itulah mereka dibuat sengaja menangis. Aku mengetahui betul, banyak manusia yang hadir di sana bertahun-tahun menangis, berpura-pura khusyuk, tetapi keadaan mereka setelahnya tidak berubah sedikit pun juga. Sungguh mereka tetap bermuamalah dengan cara riba, menipu dalam jual beli, tidak mengerti tentang rukun salat, ghibah, dan durhaka kepada orang tuanya. Mereka itulah orang-orang yang terkena perangkap iblis, talbis iblis. Dan aku melihat bahwa mereka menyangka bahwa hadir di majlis zikir tersebut dan bawa tangis yang ditunjukkan akan dapat menghapus dosa-dosa yang pernah diperbuat. Ini iblis menggoda mereka dengan cara kumpul di majlis zikir sambil menangis, padahal mereka ini jauh dari Islam. Ini sudah ada pada abad ke-6. Ibnu Jauzi sudah ingatkan orang-orang yang berzikir demikian. Jadi orang bukan diajar bagaimana ibadah kepada Allah dengan benar, mentauhidkan Allah. Ajarkan akidah yang benar, tauhid yang benar, ibadah yang benar, ajarkan kepada mereka. Kalau diajarkan cuma zikir, menangis lagi. Nanti ketemu lagi bulan depan, zikir lagi, menangis lagi. Lantas gimana mereka mendapatkan ilmu yang benar dari Quran dan Sunnah? Nggak dapat ilmu, cuma zikir nangis. Apa Islam cuma zikir nangis? Ajarkan mereka ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi' wal amal salih. Ajarkan mereka akidah yang benar, tauhid yang benar, akan mereka paham tentang bagaimana beribadah kepada Allah benar. Bukannya zikir. Zikir dianjurkan setiap waktu, tapi dengan berjamaah sambil Nabi nggak contohkan sallallahu alaihi wasallam. Sahabat nggak pernah mencontohkan yang demikian. Makanya kita lihat contohnya ada, atau seperti contohnya ada atau tidak. Jadi harus tahu. Kemudian juga tidak boleh seorang mengambil potongan-potongan ayat tertentu. Seperti ada orang mengajarkan kiai kepada muridnya baca ini Yasin 1000 kali supaya apa? Bisa kebal. Dari mana keterangannya? Atau baca ya Latif supaya apa? Bisa hilang. Dari mana? Ada yang bilang bisa terbang. Ini semua sesat dan menyesatkan ini. Gak boleh seperti itu. Jadi harus sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi nggak boleh juga seorang membuat doa-doa atau zikir-zikir tertentu. Kiai atau ustadz atau habib dia buat sendiri doanya, zikirnya dibagi murid-muridnya. Ini kalau kamu mau selamat, ini amalan yang paling baik ini. Ada nggak yang begitu? Ada. Nggak boleh. Dia telah menjadikan dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan, pembuat syariat. Antum lihat ayatnya, antum lihat di sini. Allah berfirman dalam Surah Asy-Syura ayat 21, am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah SWT? Gak boleh mereka membuat sesuatu yang baru dalam agama ini yang gak ada contoh di Rasulullah. Apakah bentuknya zikir atau doa tertentu atau bacaan tertentu yang kata mereka bisa menyelamatkan manusia? Gak bisa. Bab ini satu yang baru dalam agama, kata Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami, tertolak. Amalnya tertolak. Dan Nabi bersabda, iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud, Ahmad dan yang lainnya. Nabi juga bersabda SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempatnya neraka. Hadis ini sahih riwayat Nasa'i dari sahabat Jabir. Setiap orang yang mengadakan sesuatu yang baru dalam ibadah seperti doa dan zikir tertentu yang tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW, maka ia berdosa dari 4 segi. Tolong antum perhatikan, saya ulangi lagi, tolong perhatikan. Setiap orang yang mengadakan sesuatu yang baru dalam ibadah seperti doa dan zikir tertentu yang tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW, maka ia berdosa dari 4 segi. Yang pertama, ia meninggalkan doa dan zikir yang telah disyariatkan. Jadi kalau dia membuat doa atau zikir yang dia buat-buat sendiri, dia karang-karang sendiri dan diberikan kepada murid-muridnya, maka yang pertama dia berdosa dari 4 segi. Dia meninggalkan doa dan zikir yang disyariatkan, yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dia menambah-nambah dalam syariat Islam. Menambah-nambah dalam syariat Islam. Yang ketiga, dia menyunahkan sesuatu yang tidak syar'i. Dia menyunahkan sesuatu yang tidak syar'i. Yang keempat, dia mengelabui masyarakat awam sehingga mereka menganggap hal itu boleh. Ya, orang awam dikelabui oleh dia. Disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitabnya Tashihud Doa. Dan kita harus hati-hati. Kita jangan ikut-ikutan dan membuat zikir yang tertentu, gak boleh. Nabi SAW mengingatkan kita, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Jadi inilah sunnah, berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW dan para sahabatnya, dan menjauhi semua yang bid'ah, semua yang tidak diajarkan oleh beliau, dan yakin semua yang bid'ah itu adalah sesat. Yakinlah seperti yang diucapkan Rasulullah SAW. Jangan kita lancang menantang beliau dengan mengatakan, tidak wahai Rasul, ada juga bid'ah yang baik. Jangan. Ikuti seperti apa yang beliau katakan. Semua bid'ah itu sesat, dan itulah yang dipahami oleh para sahabat beliau, murid-murid beliau. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanatan. Semua bid'ah itu sesat, meskipun manusia menganggapnya sebagai hasanah, kebaikan. Dan jemaah sekalian, orang yang mengatakan ada bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, itu sama saja dia menuduh agama ini belum sempurna, dan juga dia berarti menuduh Rasulullah SAW belum mengajarkan semua kebaikan, belum mengajarkan semua kebaikan.
Kenapa demikian? Karena kalau dia yakin Nabi SAW sudah mengajarkan semua kebaikan, berarti tidak ada lagi kebaikan yang lain yang belum beliau ajarkan. Kalau seorang mengatakan ini adalah kebaikan, namun Nabi belum ajarkan, sama saja dia menuduh Nabi SAW tidak melakukan tugasnya sebagai seorang Rasul dengan benar. Karena tugas beliau adalah menyampaikan semua kebaikan. Kok ada kebaikan yang Nabi belum sampaikan? Dan itu sama artinya dia juga mengatakan agama ini belum sempurna. Kalau dia yakin sudah sempurna, kenapa dia perlu tambahkan? Sebagaimana kita juga nggak boleh mengurangi. Kalau kita yakin sudah sempurna, sudah bagus, jangan dikurangi. Jangan pula kita tambahkan. Inilah yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaroha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah li'anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Siapa yang berbuat bid'ah dalam Islam kemudian dia meyakininya sebagai bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, sama saja dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati tugas kerasulannya. Karena Allah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Jadi dua kemungkinan tuduhannya. Agama ini belum sempurna, atau dia menuduh Nabi yang belum menyampaikan seluruh agama. Karena kalau sudah sempurna, berarti semua kebaikan ada, nggak ada lagi yang kurang. Itu kan namanya sempurna, nggak ada lagi yang kurang. Kalau dia mengatakan ini ada sesuatu yang belum diajarkan Nabi dan ini kebaikan, padahal yang Allah perintahkan semua yang baik ajarkan, berarti orang ini menuduh Nabi SAW belum mengajarkan semua kebaikan, dan itu artinya berkhianat terhadap tugas beliau sebagai seorang Rasul. Dan Nabi SAW pun menegaskan, sebagaimana dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam At-Tabrani. Sebelumnya Abu Dzar berkata, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami dalam keadaan, sudahlah, kamu enggak usah terlalu serius memikirkan harta haram. Sing penting rajin ibadah, ojo lali poso sunnah, qiyamul lail kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah ada seekor burung kecil pun yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan ilmunya tentang itu. Maksudnya apa jemaah sekalian? Ini sebuah ibarat yang diungkapkan oleh sahabat untuk menunjukkan betapa detailnya dan betapa lengkapnya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa satupun perkara yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Semuanya lengkap sudah. Kita nggak perlu yang lain. Sudah lengkap, sudah semuanya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah sekalian, kita tidak perlu yang lain, cukup bagi kita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.